Hai semua, siapa di sini yang masih sering gagal kalau membuat kue mangkok mekar? Mari sama-sama kita simak bagaimana cara pembuatannya supaya lebih sukses dan berhasil mekar, dan apa aja kesalahan-kesalahan yang membuat kue mangkok mekarnya jadi gagal mekar ya. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan wadah bersih lalu masukkan tepung beras sebanyak 150 gram atau sekitar 15 sendok makan. Lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan, gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 7 sendok makan, serta garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu aduk rata sampai semuanya tercampur ya teman-teman. Selanjutnya saya menambahkan santan sebanyak 300 ml. Santan ini saya masukkan secara bertahap dan diaduk menggunakan whisker. Sebaiknya santan ini dimasak terlebih dahulu supaya kalau teman-teman mau dijadikan ide jualan, kuenya bisa awet dan tahan beberapa hari di suhu ruang dan tidak cepat basi. Serta gunakan santan yang udah suhu ruang atau udah dingin supaya raginya tidak mati ya teman-teman. Kesalahan pertama, teman-teman tidak mengaduk adonan dengan benar atau sampai halus, teksturnya ini jadi licin, tidak menggumpal, dan gulanya tidak larut. Langsung aja teman-teman campurkan dengan ragi. Sebaiknya sudah tercampur rata dan larut, baru ditambahkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Dan pastikan juga raginya tidak dimasukkan berbarengan dengan garam. Aduk rata sampai semuanya larut dan tercampur rata ya teman-teman. Setelah tercampur rata dan raginya larut, lalu adonan ini akan saya istirahatkan kurang lebih selama 45 menit. Tutup permukaannya menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih. Kita diamkan sampai adonannya mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil. Kesalahan yang kedua, teman-teman tidak memanaskan cetakan bersama kukusan. Dan untuk cetakannya sendiri jangan diolesi minyak sayur ya teman-teman. Kalau diolesi minyak sayur nanti dia akan gagal mekar. Setelah 45 menit, adonannya udah mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil. Kita buka plastik wrapnya. Lalu aduk rata sampai adonannya turun dan gelembung-gelembung ini pecah. Sebelum gelembung-gelembung ini pecah, jangan dimasukkan baking powder ya teman-teman. Jika adonannya sudah turun dan gelembung-gelembungnya udah mulai pecah, baru masukkan baking powder sebanyak 1 sendok teh. Untuk baking powdernya diaduk sampai benar-benar larut dan tercampur rata. Kalau mau lebih mekar lagi, gunakan baking powder double acting ya teman-teman. Usahakan gelembung-gelembung ini pecah supaya hasilnya bisa merekah. Lalu berikan pewarna makanan dan aduk rata sampai semuanya tercampur dan pastikan gelembung-gelembung ini pecah ya teman-teman. Cetakan talam dan kukusannya sudah panas. Pastikan airnya udah mendidih dan uap airnya udah banyak. Lalu adonan tadi sebelum kita masukkan ke dalam cetakan diaduk terlebih dahulu supaya gelembung-gelembung ini pecah ya teman-teman. Jangan langsung dituangkan ke dalam adonan tapi diaduk-aduk terlebih dahulu. Masukkan adonan ke dalam cetakan sampai penuh tapi jangan sampai luber ya teman-teman. Beri jarak antar cetakan dan kukus dengan api paling besar kurang lebih selama 20 menit sampai matang. Dan jangan dibuka tutup kukusannya selagi mengukus supaya hasilnya bisa cantik dan merekah sempurna. Setelah 20 menit kue mangkok mekarnya udah matang. Bisa terlihat kalau kuenya ada yang merekah dan ada yang tidak. Langsung aja kita keluarkan kuenya dari kukusan. Dan setelah dingin baru dikeluarkan kuenya dari cetakan. Dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Panaskan cetakan talam terlebih dahulu. Setelah panas masukkan adonan dan kukus selama 20 menit menggunakan api besar. Nah ini dia tampilan dari kue mangkok mekarnya. Ada yang merekah sempurna, ada yang bagus dan ada yang tidak. Biasanya jika dia tidak merekah atau gagal mekar, ini terkena tetesan dari uap airnya. Bisa terlihat ada jendulan gitu dan dia akan menghambat kuenya menjadi mekar.
Jika teman-teman ingin mencoba membuat kue mangkuk mekar, pastikan kukusannya dialasi dengan kain bersih jika menggunakan kukusan biasa. Karena jika menetes pada adonan, dia akan menghambat sehingga kuenya nanti jadi gagal mekar ya teman-teman, dan muncul jendulan seperti di video. Cara mengeluarkan kuenya cukup mudah. Pastikan kuenya udah dingin terlebih dahulu dan kuenya pastikan udah benar-benar matang. Lalu tekan-tekan pada bagian pinggir cetakan dan tarik. Bisa terlihat kalau kuenya mulus dan tidak lengket. Walaupun tanpa diolesi minyak sayur, kuenya tetap lembut dan empuk banget. Kue ini enak banget, cocok banget kalau teman-teman mau dijadikan ide jualan ataupun dijadikan ide cemilan. Bagaimana teman-teman udah bisa mencoba di rumah? Pastikan menggunakan bahan-bahan yang masih fresh dan diaduk dengan benar supaya kue mangkuknya bisa berhasil. Terima kasih sudah menonton video saya, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.